yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya saya akan singkirkan. Memasuki 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran, sejumlah kontroversi mulai mencuat. Yayasan LBH Indonesia dan kanal Najwa Shihab kembali mengeluarkan peringatan darurat demokrasi, menyoroti berbagai persoalan dalam pemerintahan saat ini. Di sisi lain, sejumlah survei menunjukkan kepuasan publik yang tinggi. Litbang Kompas mencatat bahwa 80,9% masyarakat puas dengan kinerja 100 hari pertama Prabowo Gibran. Survei The Republic Institute bahkan mencatat angka lebih tinggi yakni 82,2%. Sementara survei Kedai Kopi melaporkan kepuasan sebesar 72,5%. Namun, di tengah tingginya angka kepuasan ini ada catatan berbeda dari Center of Economic and Law Studies atau CELIOS. Lembaga ini justru memberikan rapor merah terhadap pemerintahan Prabowo Gibran, terutama dalam kinerja para menterinya. Dalam studinya yang berjudul Rapor 100 Hari Prabowo Gibran, CELIOS menggunakan metode survei berbasis expert judgment atau penilaian dari para ahli. Panel juri terdiri dari jurnalis dari berbagai media yang dinilai memiliki wawasan mendalam terhadap kinerja pemerintahan. Penilaian CELIOS didasarkan pada beberapa indikator utama, termasuk pencapaian program, kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat, kepemimpinan, tata kelola anggaran, serta cara pemerintah dalam berkomunikasi dengan publik. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Center of Economic and Law Studies atau CELIOS, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Bahlil Lahadalia menempati peringkat ketiga dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk selama 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Bahlil memperoleh skor minus 25, terutama karena dinilai kurang efektif dalam mengelola sumber daya energi, hilirisasi mineral, serta transisi energi bersih. Tentu saja, hasil ini bukan sekadar penilaian asal-asalan. Salah satu sorotan utama adalah komitmennya terhadap transisi energi. Saat dunia tengah berupaya mengurangi ketergantungan pada batu bara, termasuk melalui program pensiun dini PLTU, Bahlil justru secara terbuka memberi lampu hijau kepada para pengusaha tambang untuk tetap menggunakan batu bara sebagai sumber energi utama. Alasannya cukup sederhana, meskipun batu bara dianggap sebagai sumber energi yang kotor di mata dunia, bahan bakar ini tetap murah dan mudah didapat. Namun kebijakan ini berbanding terbalik dengan sikap Presiden Prabowo dalam KTT G20 di Rio de Janeiro yang menegaskan bahwa Indonesia berkomitmen untuk menghentikan penggunaan PLTU batubara dalam 15 tahun ke depan. Dengan kata lain, kebijakan yang diambil Bahlil menimbulkan kesan bahwa transisi energi di Indonesia dilakukan setengah hati. Tak hanya itu, kebijakan lain yang menuai kontroversi adalah larangan penjualan LPG 3 kg di pengecer. Tujuan awalnya adalah agar distribusi LPG lebih tertata, tepat sasaran, serta menghindari spekulasi harga yang merugikan masyarakat kecil. Kita melakukan penataan ini kan dalam rangka memastikan bahwa subsidi itu tepat sasaran. Namun kebijakan ini justru memicu antrian panjang di berbagai daerah akibat kelangkaan pasokan. Kondisi ini akhirnya memaksa Presiden Prabowo turun tangan. Ia langsung menginstruksikan agar pengecer kembali diperbolehkan menjual LPG 3 kg guna mengatasi masalah kelangkaan di lapangan. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad bahkan menegaskan bahwa larangan pengecer menjual LPG bukan merupakan kebijakan Presiden Prabowo, melainkan keputusan sepihak dari Menteri ESDM Bahlil Lahadalia. Ketidaksepahaman ini semakin memperkuat persepsi publik bahwa terjadi ketidaksinkronan antara Presiden dan menterinya. Menurut Saiful Anam, Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Bahlil gagal menerjemahkan visi pro-rakyat Prabowo dengan baik. Kebijakannya justru dinilai tidak berpihak pada masyarakat kecil, terutama dalam persoalan distribusi LPG 3 kg. Di luar perdebatan soal kebijakan, Bahlil juga sempat disorot karena gelar doktornya yang diraih dalam waktu kurang dari 2 tahun. Setelah dilakukan evaluasi, pihak Universitas Indonesia UI akhirnya menangguhkan gelar doktor yang telah diberikan kepadanya. Menteri Kebudayaan Fadly Zon juga mendapat penilaian buruk dari laporan CELIOS. Ia menempati peringkat kedua dalam kategori menteri dengan kinerja terburuk di bidang sosial dan politik dengan skor minus 16.
Apa yang membuat Fadlizon dikritik? Salah satu sorotan utamanya adalah kebijakan yang dianggap membatasi ruang gerak dan kebebasan berekspresi dalam dunia seni. Ia dikritik karena membatalkan pameran tunggal seniman Yos Suprapto yang bertajuk Kebangkitan Tanah untuk Kedaulatan Pangan. Pameran ini seharusnya berlangsung di Galeri Nasional Jakarta Pusat pada 19 Desember 2024 hingga 19 Januari 2025. Namun, Fadlizon membredel acara tersebut dengan alasan ada unsur politik dalam beberapa lukisan Yos yang dinilai mengandung hinaan terhadap mantan Presiden Jokowi, meskipun sang seniman sendiri sudah memberikan klarifikasi. Keputusan ini pun menuai kritik luas. Yeni Wahid, putri almarhum Gus Dur, menyebut tindakan tersebut mirip dengan gaya pemerintahan Orde Baru. Ia menegaskan bahwa negara seharusnya tidak ikut campur dalam menilai sebuah karya seniman atau karya seni. Komnas HAM bahkan sampai mengirimkan surat resmi kepada Menteri Kebudayaan sebagai respon atas pembatalan pameran ini. Ada beredar itu untuk kurator yang menentukan, tidak pas, tidak tepat dengan tema. Nama Mendikbudristek Satrio Sumantri memang tidak masuk dalam daftar Selyos sebagai menteri dengan kinerja buruk. Tapi apa yang dilakukannya benar-benar buruk. Belum lama ini ia didemo ASN Kemendikti di depan kantor kementerian karena sikap arogan yang memberhentikan salah seorang pegawai secara sepihak dan mendadak. Sebuah rekaman suara juga beredar di mana Satrio melakukan tindakan kekerasan terhadap seorang pegawai di rumah dinas. Ada kamu tuh sengaja membuat rumah ini gak ada air. Tadi air hidup, terus tiba-tiba mati. Ulah si Ricky, kamu diam aja. Bukan cuma itu, ia juga dinilai tidak punya sikap soal polemik tunjangan kinerja dosen ASN periode 2020 sampai 2024 yang tidak akan dibayarkan. Satrio tidak memberikan pernyataan dan malah disebut sekjennya yang terus keluar memberikan pernyataan. Berdasarkan laporan Selyos, Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menempati peringkat pertama sebagai menteri dengan kinerja paling buruk dalam 100 hari pertama pemerintahan Prabowo Gibran. Ia memperoleh nilai minus 35. Dengan kritik utama yang diarahkan pada kebijakan HAM yang dianggap kurang terarah dan sering berbenturan dengan kewenangan lembaga lain. Pigai juga menuai kontroversi setelah menyatakan bahwa diperlukan anggaran sebesar 20 triliun rupiah untuk menuntaskan masalah HAM di Indonesia. Pernyataan ini memicu respon negatif publik yang mempertanyakan efektivitas dan urgensi dari alokasi dana sebesar itu. Tak hanya itu, dalam kasus Pagar Laut PIK 2 yang dikaitkan dengan dugaan pelanggaran HAM terhadap masyarakat pesisir, Pigai justru sama sekali tidak memberikan pernyataan atau sikap resmi. Sikap pasif ini menimbulkan kritik tajam, terutama dari anggota Komisi 3 DPR RI yang menilai kinerjanya minim gebrakan dan tidak menunjukkan upaya signifikan dalam menangani isu HAM. Sudah banyak hari ini pelanggaran HAM di Indonesia yang viral, sangat viral, seperti pagar laut. Saya nggak lihat Bapak hadir di sana. Menurut Selyos, ada 2 nama menteri yang dinilai tidak terlihat bekerja selama 100 hari pertama pemerintahan, yaitu Budi Aris Setiadi dan Budiman Sujatmiko. Sebanyak 30% responden dalam survei Selyos menyebut Budi Aris Setiadi, Menteri Koperasi dan UKM, sebagai salah satu menteri yang perannya nyaris tak terlihat. Bahkan ia berada di peringkat kedua setelah Natalius Pigai dalam daftar menteri dengan kinerja terburuk. Salah satu kritik utama terhadapnya itu adalah ketidakjelasan peran Kementerian Koperasi dalam program Makan Bergizi Gratis atau MBG. Meskipun Koperasi terlibat dalam program ini, hal tersebut bukan karena inisiatif dari kementeriannya, melainkan sudah menjadi bagian dari rancangan awal Badan Gizi Nasional. Dengan kata lain, program ini berjalan tanpa kontribusi nyata dari Budi Ari sebagai menteri yang bertanggung jawab atas koperasi. Sementara itu, Budiman Sujatmiko yang menjabat sebagai Kepala Badan Pemberdayaan Ekonomi Rakyat juga mendapat sorotan negatif. Sama seperti Budi Ari, sebanyak 30% responden menilai bahwa Budiman tidak terlihat bekerja selama menjabat.
Hingga saat ini belum ada rencana program maupun kebijakan spesifik yang ia ajukan untuk mengatasi masalah kemiskinan atau memberdayakan ekonomi rakyat. Nama yang juga punya kinerja buruk sebagai menteri adalah Raja Juli Antony dengan skor minus 45. Alasannya, kemunduran dalam pengelolaan konservasi hutan, terutama wacana untuk program ketahanan pangan dan transisi energi yang beresiko tinggi meningkatkan deforestasi. Sejumlah kebijakan yang dinilai problematis, salah satunya rencana mengubah hutan menjadi hutan tanaman energi dan sea-firing PLTU batubara, yang mana seharusnya Menteri Kehutanan menjaga konservasi hutan, bukan malah mengobralnya dengan dalih cadangan pangan atau energi. Kebijakan seperti ini menimbulkan konflik dengan masyarakat adat dan merusak lingkungan. Hutan kita tetap harus lestari, pembangunan tidak boleh berhenti. Kemudian ada Yandri Susanto, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, yang dapat nilai minus 29. Posisi ini tak lepas dari kontroversi kebijakan desa yang memicu kritik tajam, ditambah dugaan konflik kepentingan yang mencuat sejak awal masa jabatannya. Ada juga nama Zulkifli Hasan, Menteri Koordinator Bidang Pangan, Aryo Bimo, Menteri Pemuda dan Olahraga, dan Yusril Issa Mahendra, Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, yang masuk 10 besar di 100 hari pertama Prabowo. Di luar dari survei Selios yang tetap mendapat kritik dari tokoh-tokoh nasional, memang perlu jadi catatan kritis soal perbaikan dalam kepemimpinan, koordinasi, dan komunikasi kebijakan. Misalnya, tata kelola anggaran dalam kabinet, kurang efektifnya kolaborasi antar lembaga, dan minimnya intervensi pemerintah di sektor ekonomi. Dan juga Prabowo sudah memberikan ultimatum bahwa rakyat menuntut pemerintah yang bersih dan bekerja dengan benar. Jadi begini, kita ingin rakyat menuntut pemerintah yang bersih, yang benar, yang bekerja dengan benar. Jadi saya ingin tegakkan itu. Yang tidak mau bekerja benar-benar untuk rakyat, ya akan disingkirkan. Artinya kemungkinan reshuffle kabinet akan terjadi untuk meningkatkan efektivitas pemerintahan. Mengapa reshuffle penting? Supaya Prabowo bisa lebih cepat mengimplementasikan gagasannya. Karena saat ini beberapa menteri terkesan berseberangan dan itu bisa menghambat kerja pemerintah.